Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, melanjutkan video yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang rangkaian seperti ini ya, yaitu rangkaian seri dan paralel. Oke, untuk kesempatan video kali ini, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung. Dan semoga apa yang kita berikan di channel ini bisa bermanfaat buat panjenengan semuanya yang baru belajar elektronik. Oke, untuk kali ini buat teman-teman yang sudah menyimak video kemarin tentang kelebihan atau kekurangan dari rangkaian seri, bisa lihat videonya di deskripsi ya untuk kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri. Oke, di sini akan kita lanjutkan untuk membahas sebuah rangkaian paralel. Oke, kita coba dulu nyalakan. Di sini ada 3 volt ya, buat teman-teman dulu pasti pernah belajar seperti ini ya, dan kita di sini flashback mengulang tentang pelajaran seri paralel. Oke, karena untuk teman-teman yang baru belajar elektronik, untuk rangkaian seperti ini itu sangat penting sekali ya, karena dalam komponen elektronik itu pasti ada yang namanya seri dan paralel, entah itu dari kapasitor, resistor maupun dioda dan lain-lain ya, karena ini wajib kita pelajari dulu sebelum melangkah ke komponen-komponen elektronik. Oke, di sini kita coba nyalakan dulu. Nah, ini untuk rangkaian paralel itu sangat terang sekali ya, dengan menggunakan baterai 3 volt dan bohlam 2,5 kali 2. Nah, lalu kita coba yang seri. Nah, kemarin untuk video kemarin kita sudah mencoba yang seri ya. Jadi perbedaannya untuk untuk paralel itu sama-sama di 3 volt, dia sangat cerah ya, dan sedangkan untuk seri itu yang satunya redup, yang satunya cerah. Nah, oke. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian paralel, melanjutkan yang kemarin. Oke. Nah, oke. Yang pertama untuk rangkaian paralel itu kita akan membahas tentang pengertian ya. Nah, jadi apa sih rangkaian paralel? Nah, rangkaian paralel itu merupakan rangkaian listrik yang model penyusunannya itu dilakukan dengan secara berderet ya. Nah, jadi untuk pembentukannya itu biasanya memerlukan beberapa komponen. Contohnya ini berderet, kita gunakan bohlam 2,5 itu 2 buah ya. Nah, ini cukup terang sekali, beda dengan yang seri. Kalau seri kita gunakan satu jalur seperti ini. Dan untuk kelebihan kekurangan pengertian serta ciri-ciri dari rangkaian seri bisa dilihat di video deskripsi ya. Nah, jadi seperti itu untuk paralel. Nah, dan di sini untuk paralel itu arus yang diterima oleh setiap cabangnya itu akan lebih besar ya jika dibandingkan dengan arus yang dimiliki oleh rangkaian seri. Maksudnya seperti ini, kalau untuk paralel itu arusnya itu tergantung arus ya. Nah, untuk voltnya tetap. Nah, kalau seri itu voltnya drop, arusnya tetap. Sedangkan untuk paralel itu dari sini arusnya bertambah. Untuk tegangannya tetap ya, misal 3 volt, di sini 3 volt. Cuma arusnya itu nambah. Misal di sini kita sebut saja ini kebutuhan arus 20 mA. Nah, kalau satu buah bohlam ini 20 mA, kalau kita rangkai dengan 2 bohlam itu menjadi 40 mA. Nah, jadi kita butuh arusnya sekitar 40 mA. Nah, di tegangan yang sama 3 volt. Kalau seri itu untuk arusnya tetap, semisal ini 20, ini 20 mA, itu arusnya tetap ya. Cuman yang kita butuhkan tegangannya. Nah, karena 2 buah ini 2,5 menjadi 5 volt. Kalau di sini 3 volt, berarti di sini pasti ada salah satu yang drop ya. Berarti di sini untuk arus tetap kita membutuhkan tegangannya yang tambah. Nah, jadi kalau 2 buah ini 5 volt, berarti tegangannya di sini 50 volt dengan arus tetap di 20 mA. Nah, seperti itu untuk contoh sederhananya ya.
Oke, dan di sini untuk paralel itu banyak kita gunakan di rumah-rumah kita ya. Jadi untuk di rumah, listrik instalasi rumah itu menggunakan paralel ya. Nah, jadi seperti ini untuk paralel, atau di lampu lalu lintas biasanya ada merah hijau kuning ya, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini kita bahas dari ciri-ciri untuk rangkaian nih ya, rangkaian paralel. Nah, nih di sini tidak kalah penting kita memahami ciri-ciri dari rangkaian paralel ya. Nah, yang pertama untuk rangkaian paralel itu ciri-cirinya, rangkaian paralel ini itu memiliki percabangan ya. Nah, dalam arti di sini itu cabang ya, lalu dicabang ke sini ya. Kalau di instalasi listrik rumah kita itu banyak cabang ya. Jadi seperti ini. Jadi apabila di sini dikasih saklar, di sini dikasih saklar itu bisa mematikan antara satu dan satu ya. Nah, seperti cara kerja listrik di rumah kita itu rangkaiannya paralel. Oke. Dan yang kedua untuk cirinya itu jika ada salah satu komponen yang dimatikan itu maka komponen lain untuk paralel ini tetap hidup ya. Nah, semisal seperti ini. Jika ada salah satu komponen yang kita matikan, coba kita matikan. Nah, komponen yang lain tetap menyala ya. Beda dengan seri. Kalau seri itu komponen yang sini kita matikan, sini ikut mati ya. Seperti yang di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat di deskripsi untuk kelebihan, kekurangan dan ciri-ciri dari rangkaian seri. Nah, seperti itu ya. Untuk rangkaian paralel apabila yang satu komponen mati, di sini tetap menyala ya. Nah, karena bercabang seperti ini. Nah, oke. Dan yang ketiga, arus listrik yang dimiliki setiap rangkaian paralel itu akan selalu sama ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini untuk arusnya sama. Dia nyalanya sama, dia terang. Kalau untuk seri itu yang satu terang, yang satu redup ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti teman-teman di sini redup, berarti di sini arusnya harus bertambah ya, tapi voltnya tetap 3 volt kalau dirangkai secara paralel. Oke, dan di sini untuk rangkaian paralel itu yang keempat itu memiliki banyak switch seperti ini ya, untuk mematikan atau menghidupkan sebuah komponen yang dirangkai secara paralel. Nah, semisal seperti ini. Apabila teman-teman mempunyai 2 buah rangkaian seperti ini, untuk mematikan salah satu di sini cukup dikasih saklar lagi ya. Nah, dan jalur yang sini itu disambungkan ke sumbernya sini. Jadi seperti lampu di rumah kita, apabila ini lampu kamar, ini lampu ruang tamu, apabila kita matikan di sini, lampu kamar tetap menyala. Apabila kita matikan lampu kamar, pengen menghidupkan lampu yang ruang tamu, bisa pakai switch yang ini. Ini kebetulan tidak saya pasang seperti itu ya. Dia hanya membahas tentang kelebihan dan kekurangan dan ciri-ciri rangkaian listrik seri dan paralel. Oke, dan yang kelima untuk ciri-cirinya itu rangkaian paralel itu membutuhkan banyak komponen ya saat membuatnya. Nah, yang dimaksud banyak komponen di sini seperti ini. Kalau untuk rangkaian paralel itu banyak komponen karena seperti listrik di rumah kita itu membutuhkan banyak sekali ya, untuk seperti lampu, seperti pengkabelan seperti ini. Nah, karena kalau seri itu cukup satu jalur seperti ini sudah cukup ya. Kalau paralel itu membutuhkan yang negatif sendiri, yang positif sendiri, dan nanti apabila kalian tambahkan saklar di sini, yang positif ngambil lagi dari sumbernya sini. Nah, itu ya untuk paralel. Dan setelah ciri-cirinya sudah mengetahui, selanjutnya kita bahas kelebihan rangkaian paralel. Oke, kalau mau mengetahui kekurangan dan kelebihan rangkaian seri bisa lihat video di deskripsi ya, video sebelum ini ya. Nah, oke, yang pertama untuk kelebihannya itu hambatan yang dihasilkan oleh rangkaian paralel itu begitu kecil ya. Nah, sehingga setiap komponen dapat menyala dengan baik. Maksudnya seperti ini, yang dimaksud hambatan untuk paralel itu kecil karena dirangkai seperti ini ya. Nah, jadi semisal ini 2 volt, 2,5 volt, dia tetap bekerja di 2,5 volt. Di sini juga 2,5 volt, tetap di 2,5 volt. Dan apabila untuk seri itu apabila di sini 2,5, di sini 2,5 itu akan menjadi 5 volt
Jadi bedanya untuk seri itu kita kalikan, kita tambahkan ya. Misal ada 2 komponen kita tambahkan untuk seri, tapi untuk paralel itu yang kita tambahkan arusnya. Nah, kalau voltnya tetap 2,5 yang kita tambah itu arusnya. Kalau rangkaian seperti paralel seperti ini. Kalau seri itu yang kita tambah tegangannya, yang tetap itu arusnya. Nah, seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Semisal ini 20 mA, ini 20 mA. Kalau kita tambah itu harusnya menjadi 40, tapi voltnya tetap. Kalau seri itu di sini 2,5 kita tambah itu 5 volt, arusnya tetap. Seperti itu ya. Nah, dan di sini setiap apapun itu apabila punya kelebihan pasti punya kekurangan ya. Oke, untuk kali ini kekurangan dari paralel sendiri yang pertama itu membutuhkan biaya yang lebih banyak ya, atau lebih mahal ya, karena membutuhkan cukup banyak komponen. Nah, dalam arti kalau instalasi di rumah kita itu tentunya sangat mahal ya, karena banyak kita membutuhkan yang namanya pertama itu kabel juga, bohlam juga, saklar juga ya, atau switch. Nah itu ya yang pertama. Dan yang kedua untuk kekurangannya itu kurang efisien untuk bisa mengantarkan arus listrik ya. Nah, yang dimaksud tidak efisien itu dalam arti untuk rangkaian paralel itu membutuhkan banyak arus ya. Voltnya tetap, arusnya harus tambah ya, apabila kita rangkai lagi sebanyak mungkin itu arusnya bertambah, voltnya tetap. Kalau untuk seri itu voltnya bertambah, arusnya tetap. Nah, itu ya. Dan kekurangan yang ketiga yaitu untuk penyusunan rangkaiannya itu lebih rumit ya. Nah, karena terdiri dari banyak cabang. Nah ini, misal untuk seri itu hanya satu cabang seperti ini. Ini apabila ditambah komponen seperti ini akan bercabang seperti ini ya. Nah, kalau paralel itu bercabang ya. Apabila nanti seperti di instalasi rumah kita mau menambahkan ke arah sini itu juga bercabang, karena harus mengambil dari sumbernya sini masuk ke switch seperti ini ya. Jadi setiap lampu itu punya switch masing-masing. Jadi untuk penyusunannya itu jauh lebih rumit ya, karena lebih banyak cabang seperti instalasi listrik di rumah kita ya. Nah oke, jadi untuk penjelasan tentang rangkaian seri dan paralel itu sudah kita bahas di 2 video ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru belajar mungkin rangkaian ini sepele ya. Dulu kita waktu di SD pernah diajarkan seperti ini dan mungkin belum paham ya, atau kurang paham, dan baru paham sekarang. Itu di sini kita kasih informasi ya. Jadi biar bisa menjadikan sebuah referensi buat teman-teman yang baru mau belajar elektronik. Karena rangkaian seperti ini sangat penting sekali. Nah, jadi seperti tadi ya teman-teman, merupakan penjelasan mengenai apa saja kelebihan dan kekurangannya rangkaian seri dan paralel yang bisa teman-teman temui di pembuatan rangkaian listrik ya, baik di listrik PLN maupun di listrik komponen DC itu ya. Jadi pasti ada rangkaian seperti ini. Oke, dan mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk rangkaian atau penjelasan tentang kekurangan dan kelebihan rangkaian seperti ini, seri dan paralel. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila video ini bermanfaat monggo silahkan di-share ke teman-teman yang lain ya, biar bisa menjadikan sebuah referensi, edukasi maupun informasi buat teman-teman yang baru belajar elektronik. Cukup sekian dari saya, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.